ngomongin soal stunting bersama Duta Genre. Yeay, ada Yaya dan ada Calvin ya? Iya. Oke, sapa dulu dong teman Pro 2. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Oke, mungkin Pagi. bisa dideketin mic-nya buat Iya. Yaya. Iya. Ya, dideketin aja Asik. Kak. Iya. Oke, kita ngomongin stunting gitu kan. Hampir setiap bulan kita ngomongin stunting karena ini hal yang penting banget Yes, buat bener banget, teman Kak. Pro 2 tahu. Karena kalau misalnya kita sekarang udah tahu stunting itu seperti apa dan seharusnya kita harus terus ingetin juga. Makanya biar jangan sampai generasi muda itu nggak paham tentang stunting gitu ya. Bahaya sih kalau sampai nggak paham dah. Karena kan persiapannya banyak ya. Yang paling melekat di ingatanku tuh setiap kali kita bahas stunting adalah yang pendek belum tentu stunting, Yeah. tapi yang stunting pasti pendek. Iya. Nah, banget, Kak. karena di keluargaku ada tuh yang dia kena statement itu. Karena kan sekarang emang lagi marak ya. Entah karena FOMO atau entah karena emang orang-orang tuh pada nyorotin tentang stunting gitu. Jadi memang ada beberapa dari saudaraku yang dia nggak setinggi aku. Gitu. Iya, Dan iya, dia sekarang kondisinya SMA. Ditanya dong, plong-plongan banget ditanya. Nggak stunting kan gitu kan? Gimana ya? Berasa apa ya, nusuk banget kayaknya udah kalau udah kena pertanyaan seperti itu. Nah ini makanya kita cegah sekarang dengan cara kita dengerin dari Duta Genre gitu. Yoi, ya. benar. Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu bisa terkena stunting? Ini kita harus wanti-wanti nih, Oke. biar kita lebih aware gitu. Langsung ampah kalau orang Bali bilang. Dari Yaya dulu. Oke, kalau dari saya sebenarnya kita masuk dulu ke pengertian stunting ya Kak ya. Yoi. Kan kenapa sih orang tuh bisa kena stunting? Mm-mm. Jadi stunting itu adalah kondisi ya, suatu kondisi bukan suatu penyakit, kondisi gagal dan tumbuh kembang gitu yang dialami oleh anak pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, akibatnya karena apa gitu? Karena kekurangan gizi kronis, itu yang pertama. Nah, Oh. jadi dari definisinya aja kita udah bisa tahu gitu apa sih penyebab seseorang bisa kena stunting. Itu pertama, karena kekurangan gizi kronis. Yang kedua, karena infeksi berulang. Nah, yang ketiga ini karena kurangnya stimulus psikososial. Ini ada tambahan baru nih Kak. Jadi 3 hal itu merupakan istilahnya kunci utama gitu kenapa sih orang kena stunting. Tapi urutannya ya tetap yang pertama kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Ya. Kemudian yang kedua karena infeksi berulang dan yang ketiga itu karena mereka kekurangan stimulus psikososial. Itu, Oke, Kak. contohnya tuh dari ketiga poin penyebabnya itu apa aja? Oke, jadi yang pertama kurangnya gizi kronis. Karena kita ketahui kondisi stunting ini kan bisa dideteksi di 2 tahun pertama ya. Ya. Itu di 1000 hari pertama kehidupan seorang bayi gitu. Hmm. Jadi yang pertama kurangnya gizi kronis, artinya dalam baik dalam kehamilan itu seorang ibu dia kurang memperhatikan kandungan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin yang seharusnya gitu yang saya tak ketahui harus ada masuk mungkin asam folat gitu beberapa persen, harus ada beberapa masuk asam folat itu tidak masuk di dalam tubuh ibu atau mungkin kurang mencukupi gitu dari gizi yang seharusnya ada. Iya. Itu yang pertama. Kemudian dari kandungan zat gizi mikro dan juga makronya. Kalau mikro itu kan berarti mineral dan juga vitamin. Iya. Kemudian kalau makro itu karbohidrat, protein dan juga lemak itu mungkin tidak tercukupi dengan baik dan pastinya dengan porsi yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Maka dari itu kita sebagai remaja tidak henti-hentinya gitu untuk istilahnya mengedukasi, memberi tahu kayak misalnya ada isi piringku itu kan yang emang lagi gencar-gencarnya Iya. sekarang Iya, untuk diberitahukan kepada remaja dulu nih, baru setelah itu untuk mereka ke depannya. Itu yang pertama mengenai kurangnya asupan gizi. Terus yang kedua dari infeksi yang berulang. Ini sebenarnya lebih ke ini sih Kak, ke kesehatan. Bagaimana saat infeksi berulang itu kan memiliki kaitan yang erat dengan yang namanya kondisi kebersihan lingkungan. Saat lingkungan kita tidak bersih, kemungkinan besar sekali gitu orang itu bisa terinfeksi. Dari infeksi itulah terjadi suatu penyakit. Nah, penyakit ini yang akan istilahnya memperburuk kondisi stunting itu. Gitu, Kak. Nah, yang satu lagi nih yang stimulus psikososial mungkin jarang didengar sama pendengar setia radio Pro 2 itu lebih menjurus kepada bagaimana pola pengasuhan dan juga rangsangan luar yang berkaitan dengan sosial. Apakah dia menjadi penyebab utama? Sebenarnya tidak penyebab utama, tapi dia akan memperburuk keadaan.
Contohnya kayak gini, kalau misalnya anak sudah terkena stunting, sudah memiliki kondisi stunting, pengasuhannya buruk, pola asuhnya tidak baik, maka akan memperburuk gitu. Tapi iya, karena kan kalau dari makna ya Kak ya, kalau dari makna kondisi stunting merupakan kondisi gagal tumbuh. Ini tumbuh ini secara gizi sudah sudah gagal, tapi secara kembang kita usahakan mereka lebih baik gitu. Iya benar. Jadi psikososial ini lebih kepada perkembangannya dia gitu. Usahakan usahakan itu seimbang, baik dia tumbuhnya maupun kembangnya gitu. Karena emang tidak bisa diperbaiki gitu. Biar nggak double kill ya. Iya benar banget Kak. Tumbuhnya udah gagal, kembangnya juga dihambat. Iya benar banget gitu. Iya, ini balik lagi dengan fenomena kita kalau di Bali itu ya. Kan kita banyak tuh remaja-remaja yang punya sekalinya mimpi itu bisa 5, bisa 6, bisa 10. Misalnya nih, aku umur 25 tahun pengen punya rumah. Umur 26 tahun pengen punya mobil. Umur 24 pengen nikah. 24 pengen nikah nih, banyak lagi rembetannya nih. Pengen nikahnya sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, banyak gitu. Dan fenomena yang terjadi banyak, bahkan yang kemarin viral pasti tahu ya. Yang kemarin viral itu banyak yang ngebahas tentang hubungan seksual di luar nikah. Terus juga ada yang menikah dini. Tentu dari segi educate, dari segi knowledge kan ya nggak menutup kemungkinan ya. Jangankan isi piringku ya, isi hatiku aja kosong. Waduh, kok jadi pribadi ya. Gitu. Jadi dengan adanya duta genre, kena nggak ke tantangan-tantangan yang seperti itu? Karena kan kalau sosialisasi itu susah ya. Yang dengerin ya emang udah dengerin pasti gitu. Tapi belum tentu ada masuk. pasti benar-benar masuk. Tapi kan pasti ada tuh oknum-oknum yang kayak aku sebutin tadi, yang emang dia ranahnya itu udah masuk di pergaulan bebas segala macam. Itu kan pasti meboye lah dikasih tahu gitu. Pernah nggak ngadapin yang gitu saat sosialisasi? Oke, kalau menghadapi yang seperti itu pasti ada Kak ya. Entah yang mereka matanya fokus di kita, pikirannya kemana gitu. Pasti ada aja yang kayak gitu. Tapi masalah bagaimana sih kita menghadapi tantangannya, pasti kita membawakan sosialisasi dengan istilahnya jenis yang cukup berbeda, atau mungkin jenisnya itu ditambah. Kayak misalnya nih Kak, kita membuku sosialisasi itu dengan workshop. Nah, kalau mengenai stunting nih, ada namanya workshop ini genting. Nah, workshop ini genting itu kan sebenarnya ada pemberian informasi juga di dalamnya, seperti sosialisasi tapi dibungkus dengan workshop. Kalau workshop itu kan identik juga dengan kayak pemberian games atau mungkin mengerjakan sesuatu. Jadi materi itu tidak monoton diberikan kepada anak-anak dengan istilahnya hanya berbicara gitu, tapi kita juga mengajak mereka untuk mengerjakan beberapa hal sehingga mereka mengerti apa sih maksud kita memberikan workshop ini gitu. Jadi sosialisasi itu istilahnya dibungkus dengan workshop gitu. Itu sih yang sedang kita, bukan sedang sih Kak, kita sudah menjalankan kalau workshop ini genting itu gitu Kak. Wah, jadi ini juga ya. Kalau Calvin sendiri di kehidupan nyata ya kan genre ya. Kayak misalnya kita jadi duta kesehatan gitu. Pasti secara sosial tuh kan duta kesehatan kayak udah sehat aja gitu. Misalnya, duta genre kayak udah segenre itu aja. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu, Calvin? Kalau dari lingkungan sih pernah Kak. Kayak teman-teman terdekat lah. Kayak misal kan udah jadi duta genre nih, pasti pada teman-teman pada tahu kan. Kayak wah duta genre nih. Pasti pengetahuan tentang kesehatan atau segala macam kan, wah pasti udah tahu gitu. Sering diboyain gitu lah istilahnya. Kayak itu ada fenomena-fenomena yang kurang gimana gitu ya kan. Untuk kegiatan sekarang genre ada. Oke, jadi kita kasih tahu dulu nih ya Calvin ya, kalau kita memang sedang melakukan sosialisasi Kak. Nah kalau biasanya kan kita sosialisasi mandiri atas nama forum genre. Tapi kalau sekarang kita sosialisasi bersama dengan Dinas DP2 KBP 3A. Nah itu kebetulan sama kepala dinasnya Bapak Nyoman Riang Pustake dan juga sama salah satu psikolog namanya Kak. Psikolognya itu Kak Ica dari Dinas Puspagesantinya. Iya, jadi kita menyuarakan stunting. Cuman dia beda, istilahnya beda fokus aja. Kalau misalnya nanti dari bapaknya itu memberikan mengenai apa itu stunting, penyebab dan sebagainya. Kalau kita kemarin dari materi yang kita bawakan itu merujuk kepada 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Itu sama seperti fokus genrenya, yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Gitu. Kemudian nanti ditambah lagi nih sama pihak Puspagesantinya, itu baru dia mengambil psikososial. Itu di mana?
Itu di setiap sekolah. Oh, setiap sekolah Iya. berarti dilakukan untuk workshop seperti itu. Iya gitu benar. ya. Kita kemarin udah di SMA 1, SMA 2, Dua, Singaraja. SMA 3, kemudian SMK juga sempat ya. Ada. Dan sekarang itu ada di Stikes. Stikes? Ya, Hari ini? Iya hari ini. Kedepannya juga masih ada lagi di Panji Sakti, kemudian di Undiksa, lagi satu saya lupa. Itu aja Oke. sih. Iya. Berarti udah sampai ranahnya sampai ke sosialnya juga atau psikologinya juga sebenarnya untuk Iya, benar, Kak. dibenahi gitu Iya, atau istilahnya menggandeng istilahnya. menggandeng gitu ya. Berarti udah secara prepare kalau kita ngomongin si stunting ini bukan hanya si gizi doang berarti Iya, kan. Berarti benar. kan memang sampai si psikologisnya juga. Ya Iya, seperti benar. tadi dibilang sama Abdi berarti kan istilahnya dari segi kayak pergaulan bebas seperti itu. Kalau misalnya nggak disentuh psikologisnya pasti bakal gitu lagi gitu ya. Berarti anak muda lebih ke psikologisnya berarti yang di apa ya lebih banyak dicari atau diincar gitu ya untuk Ditargetin diserangnya ya, lah. targetin untuk bisa merubah pola hidupnya atau mungkin juga pikirnya itu biar nggak sampai ke sana gitu. Iya. Tapi ada nggak sih istilahnya menemukan peristiwa kalau misalnya itu lebih ya kalau gizi it's okay mungkin, tapi dari segi pergaulannya mungkin atau dari segi berpikirnya gitu yang masih kurang dan mengundang stunting gitu. Iya. Dari segi knowledge-nya lah. Ya itu pasti ya Kak ya, karena kan tidak dapat dipungkiri bahwa di daerah Buleleng ini walaupun kita sebenarnya sudah menyasar banyak sekali gitu ya sekolah gitu, rata-rata kita sudah sasar, tapi ya udah yang kita sasar itu sejauh ini cuman yang daerah kota nih. Tapi kayak yang di ujung-ujung, yang di pojok-pojok itu kan belum kenal sama kita. Nah. Gitu. Bahkan Ya. tahu genre aja mungkin enggak gitu. Jadi kalau dibilang mencapai mereka mungkin belum gitu. Virus-virus kita ini belum sampai ke sana. Even kita udah punya istilahnya Instagram, sosial media untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai kegenrean, tapi mereka tahu genre aja enggak gitu. Jadi mungkin belum mencapai mereka sih itu Kak. Nah, Iya, dan kalau kita lihat genre ini kan dukungannya tuh banyak banget ya dari pemerintah juga sangat support untuk setiap kegiatan segala macam gitu kan. Ada nggak sih genre itu pengen lakuin kegiatan yang di luar instansi gitu? Ya kan selama ini kan kayak di SMA, di kampus kan. Nah kalau di masyarakat langsung gimana? Oke. Desa-desa kan juga perlu sebenarnya kan. Anak-anak tuh ya teruna-teruni ya kan. Masa iya STT nggak tahu stunting gitu loh. kan nyasarnya juga benar. stunting gitu. Kalau untuk STT kan karena di sana anak muda kampung Bener. atau istilahnya anak muda desanya di situ gitu. Yes, benar. Pernah gimana? Sebenarnya itu bukan ada keinginan Kak, tapi kita emang sudah pernah diundang. Udah pernah Oh, Iya. di mana? Itu di Bebandem atau Bebetin ya, saya lupa. Iya, Bebetin. Iya, Bebetin ya. Bebetin. Di Bebetin Oke. itu salah satu PPK Ormawa namanya. PPK Ormawa. Oh. Iya, PPK Ormawanya lolos pendanaan di Bebetin. Kemudian mereka ada memberikan sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan kalau tidak salah. Mungkin bukan stunting Oke. pada saat itu, tapi kan mereka tetap berkolerasi gitu ya. Nah, jadi waktu itu mereka diundang sebenarnya sekali atau dua kali ya? Sekali kayaknya. Sekali kayak belum. Sekali kayaknya. Tapi kalau kita di genre di forum yang lainnya mungkin sudah ada diundang gitu. Kalau saya ingatnya sih cuma sekali gitu. Jadi sebenarnya ke masyarakat itu sudah, dan kita juga pernah mengisi di salah satu desa, saya juga lupa itu di mana sebenarnya, tapi setidaknya kita udah pernah lah menyasar masyarakat. Dan salah satunya juga itu di awal-awal banget kita bertugas, kalau nggak salah itu di Krishna Beach Street. Itu sempat diisi sama rekan kita namanya Adi Suryawan, itu menyasar bapak ibu dan juga anak-anak itu mensosialisasikan mengenai program ini genting kita itu, workshop kita itu. Jadi sebenarnya sudah sempat sih kita menyasar masyarakat, tapi mungkin belum sebanyak itu gitu untuk STT-nya, tidak sebanyak kita menyasar sekolah gitu. Oke, mungkin ini menjadi apa ya PR juga sih buat Yes. Duta Genre gitu ya. Kalau masyarakat itu bukan hanya di kota tapi lebih ke luas lagi gitu ya, bisa sampai desa-desa. Apalagi Kabupaten Buleleng ya, banyak banget desanya. Iya benar. Iya, Buleleng tuh termasuk selain daripada semuanya deh kayaknya Buleleng pantai terpanjang. Ya kan, untuk wisata bahari juga terluas kalau kita. Masyarakat juga terbanyak. Kecamatan juga tergolong terbanyak kalau kita di gitu Singaraja ya. ya. Termasuk yang belum tahu stunting juga banyak. Nah. Jadi buat yang belum tahu stunting, kita mau undang teman berdua buat ikutan langsung di RRI Digital Special Live Chat kita, atau kamu juga boleh langsung tanyain via 0811399154 di WhatsApp. Ya, bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok di RRI_Singaraja juga teman berdua. Dan jangan lupa dengerin atau langsung tonton, komen juga bisa langsung di YouTube channel kita RRI Singaraja. Sayang, Siapa? nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok? Ya mau cewek atau cowok nggak masalah no. Yang penting nggak stunting no sayang. Stunting?
Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting. Takut Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Apa Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada? Tuhan, tadi mau. Pokoknya orang dua mesti kawin. Jadi kita akan ngomongin masih tentang stunting dan yang pastinya ini udah banyak pertanyaan sih yang masuk. Tapi sebelum itu kan mungkin ada kegiatan yang saat ini lagi on the way proses atau mungkin juga sudah berjalan gitu ya untuk program dari Duta Genre. Apa aja? Oke, jadi yang pertama itu ada penyuluhan program Bangga Kencana. Nih kita lupa mention, Kak. Oh, Nah. dideketin lagi ya. Iya, jadi itu yang kita berkolaborasi dengan dinas. Gitu. Sebenarnya kita diajak sama dinasnya gitu loh, untuk mensosialisasikan Bangga Kencana tadi gitu. Jadi kemudian tambahannya kayak yang kita bilang tadi sebelumnya itu ada sama Puspagesanti. Di Puspagesanti itu kita mengajak salah satu psikolog yang ada di sana, namanya Kak Ica gitu. Nah, untuk daftar sosialisasinya mungkin bisa disebutkan oleh Calvin. Nah, jadi daftarnya itu sekarang di hari Senin tuh ada di Stikes. Oke, Senin itu ada di Stikes bersama teman kita yang namanya Mako, Kak. Itu atau Adi Suryawan. Adi Suryawan. Kemudian bukan besok ya, ini Rabu Rabu. 2 Oktober itu ada di ruang pertemuan stah. Itu menyasar 150 orang mahasiswa. 150. Iya, kemudian yang ketiga tuh ada di Kamis 3 Oktober itu di ruang pertemuan Undiksa Buleleng. Itu 150 orang juga. Dan yang terakhir itu Senin 7 Oktober di kampus Panji Sakti. Itu ada 50 orang mahasiswa. Mungkin itu istilahnya yang terakhir, sosialisasi terakhir. Karena sebelum-sebelumnya di bulan lalu kita udah menyasar beberapa sekolah yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Berarti untuk kegiatannya sendiri itu setiap tahun memang kegiatannya sama dari segi programnya seperti itu, atau dia berubah mengikuti istilahnya perkembangan gitu. Oke. Kalau sekarang mungkin di desa A, apakah tahun depan di desa A lagi atau di desa lain gitu misalnya? Oke, kalau kita sih di Duta karena memang ini program dari dinas kita, sepertinya ini program baru ya, karena setahu kita di tahun lalu itu belum ada gitu, dan ini baru di kita. Baru kita menggandeng istilahnya sama Puspagesantinya, sama pihak dinasnya dan juga pihak kita. Sepertinya sih ini program baru, Kak. Kalau masalah permasalahannya mungkin disesuaikan karena memang yang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk penurunan angka stunting ya, berarti memang karena fokusnya juga kan dari Dinas DP2 KBP 3A itu mengenai penurunan stunting, maka yang dibahas juga penurunan stunting. Mungkin nanti kalau misalnya pas Dinas Dalduknya berarti PUP-nya yang digencarkan kayak gitu, pendewasaan usia perkawinannya gitu. Karena kebetulan ini kan kepala dinasnya memang fokuskan pada stunting gitu, Kak. Jadi mengikuti lah ya, Iya, istilahnya mengikuti. fleksibel gitu. Nggak harus setiap tahunnya di desa A, tahun depan di desa A lagi gitu. Oh gitu, berarti acak lah ya. Iya, acak-acak. Oke, tapi untuk Duta Genre sendiri emang sudah nyasar itu kenapa milih tempat ini, kenapa milih sekolah ini, kenapa milih kampus ini gitu. Punya alasan tersendiri nggak sebenarnya kenapa di sana gitu? Oke, Kak, kalau misalnya alasan tersendiri mungkin tidak ya, Kak ya, karena kita tuh sebenarnya mengikuti arahan gitu, arahan dari pihak dinas mungkin punya pertimbangan lainnya untuk menyasar sekolah-sekolah itu atau bahkan universitas tertentu gitu. Sebenarnya kita mengikuti, tapi kalau misalnya dilihat dari banyaknya materi yang diberikan sebenarnya lebih cocok kepada remajanya gitu, karena kita kan istilahnya pembekalan, memberikan materi kepada remaja, kemudian nantinya itu sebagai bekal mereka untuk menjalankan kehidupan berkeluarga di kedepannya gitu. Karena yang kita bisa lakukan adalah pencegahan gitu, bukan pengobatan, karena kondisi kan stunting itu merupakan kondisi gitu, bukan penyakit. Iya, gitu, benar. Kak. Nah, kalau kita lihat, mungkin kita sebagai remaja yang dalam tanda kutip tidak terkena stunting, dapat edukasi kan kita bisa mencegah nih. Nah, kalau misalnya dari teman-teman kita yang sudah terkena stunting, itu kan tantangannya banyak banget tuh, tantangan sosialnya dan juga tantangannya dia bahkan setiap hari itu karena dia merasa kok pendek ya gitu. Jadi beli baju susah, beli apapun gitu deh. Jadi semua hal tuh kayak terkendala dengan adanya stunting gitu. Dari pihak sebagai seorang duta genre sendiri, apa yang pengen disampaikan sama teman-teman kita yang emang sudah stunting untuk tetap bisa bangkit dan ya hidup normal aja gitu. Anggap aja kita gak stunting gitu. Yeah. Oke. Mungkin
dari saya ya. Boleh. Jadi caranya adalah yang pertama kita harus mengetahui gitu, mengetahui dan menerima bahwa kita mengalami kondisi itu gitu. Iya. Jadi menurut saya saat penerimaan itu besar dalam diri kita akan bisa lebih legowo untuk maju ke depan gitu. Nah, selain kita penerimaan, kita juga harus tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari kondisi itu. Iya. Itu misalnya dengan kita terus mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita. Sama halnya, memang kalau kondisi stunting itu dia menghambat kembang kita, perkembangan kita. Iya. Tapi bukan berarti karena dia menghambat artinya kita tidak bisa mengembangkan. Seperti yang tadi kita ada pencegahan juga. Mungkin kita bisa lebih istilahnya mengedukasi diri sendiri mengenai bagaimana sih caranya kita mengembangkan potensi dalam diri kita sehingga kita tidak terkukung dalam kelemahan-kelemahan itu, yaitu keterpurukan tadi gitu. Karena kita sudah mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian kita membekali diri, mengedukasi, memberikan pendidikan pada diri kita sendiri untuk pertama gitu, untuk berjanji bahwa kedepannya kita tidak akan menciptakan generasi itu lagi. Gitu sih kalau dari saya, Kak. Untuk kategori sehat. Nah kan kalau stunting tuh kita ada bahasa sehatnya ya. Iya, Pernah nih benar. aku ngobrolin sama dokter waktu itu, katanya anak muda sekarang selain daripada pola makan, pola hidup sehatnya pun kadang diabaikan gitu. Iya. Pokoknya kaum mageran, apapun itu yang penting rebahan, makan mesen aja. Nah. Semuanya order aja, Iya. nanti datang, makannya pun random aja, nggak usah memperhatikan apa isi Gizi. piringku, Piring. nggak usah, yang penting isi rekeningku gitu. Nah, ada untuk bayar sih. Iya, untuk Ojek. bayar, iya benar, ngasih tip juga. Nah. Pokoknya langsung ceking datang gitu. Nah, itu ada fenomena-fenomena seperti itu ya. Tidak memungkiri kita Gen Z pernah lakuin itu dong. Yep. Iya. Ya pasti pernah delivery pasti gitu kan. Nah, cuman mungkin kita mengimbanginya dengan pola hidup sehat dan olahraga terutama gitu kan. Apakah dari Duta Genre sendiri ada program yang mengkhusus tentang itu untuk kesehatannya aja? Oke. Jadi dia nggak di stuntingnya aja tapi ayo sehat dulu gitu. Iya. Buat yang emang aman dari stunting kita cegah gitu. Apakah ada? Oke, ada, Kak. Itu sebenarnya rangkaian dari workshop ini genting juga. Oke. Jadi kita menyuarakan yang namanya 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Iya, 4 pilar gizi seimbang itu yang pertama, kita akan memperhatikan asupan gizi yang masuk. Nah, Oke. itu udah mencakup tuh kayak misalnya isi piringku, kemudian makanan-makanan apa yang boleh kita cerna dalam setiap harinya, kemudian juga kandungan gizi makro dan juga mikronya. Iya. Iya. Kayak misalnya kandungan seberapa banyak sih karbohidrat yang perlu masuk dalam sehari untuk usia segini. Itu dulu asupan-asupan seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak dapat dipungkiri kita mungkin nggak bisa terlalu detail gitu ya, sehari ini kita udah masuk segini nih karbohidratnya, mungkin Iya. nggak bisa. Kan tapi- bukan atlet binaraga ya. Iya. Nah, kebetulan setiap makan kita bawa timbangan. Iya, benar Iya, sekali. nggak mungkin juga kan gitu. Tapi setidak-tidaknya kalau kita tahu misalnya makanan itu berlemak, kita kurangi gitu. Kalau hari ini kita belum makan sayur-sayuran, mungkin kita tambah sedikit aja itu. Kalau isi piringku sendiri kan kalau kita mention sebenarnya 30% karbohidrat itu kan 30% karbohidrat dalam satu piring, kemudian 30% sayuran dalam satu piring, kemudian 20% lauk pauk dan juga 20% 20% buah-buahan. Nah, Oke. itu kalau dijumlahkan jadinya 100%. Iya. Nah, gitu. Nah, saat hal itu sudah terpenuhi sebenarnya kita bisa mengkategorikan kalau hari ini kita sudah makan gizi seimbang, gitu, makan dengan gizi yang seimbang. Itu sih Kak yang perlu diperhatikan, walaupun seperti yang saya bilang tadi kita mungkin nggak bisa sedetail itu untuk mengetahui porsi makanan kita, tapi at least kalau ada yang kita makan misalnya kayak yang berlemak gitu, jangan dilebihin gitu. Jangan kalau hari ini udah makan gorengan nih pagi hari, ntar siangnya lagi makan gorengan, terus sorenya Iya, lagi makan gorengan. benar. Jadi kita harus perhatian gitu sama apa yang masuk sama dalam tubuh kita. Oke, yang itu berarti pertama. salah satu alasan dagang gorengan bukannya sore itu. Mungkin Biar ya. pagi nggak banyak yang nyari. Ya kita malah pagi tadi makan. Dan nggak boleh kegoda sama yang sore nih ya. Iya benar. Dan untuk istilahnya itu kita beli makanan minuman kemasan pun gitu kan. Nah kalau kayak misalnya dari Yaya atau dari Calvin sendiri sebagai seorang duta gitu kan, ini membawa nama genre ya kemana-mana ya. Beli minuman atau beli apa gitu, pernah kena notice gitu gak sih? Ih, kok minum gula nih gitu. Kok minum ini kan gak sehat gitu. Iya, sebenarnya sesama kita pernah ya Iya, gitu pernah. kayak kok minum soda gitu, kok abis makan minum teh, kan sebenarnya nggak boleh kan habis Iya. makan minum teh nanti terserap gininya zat Nutrisinya, besinya, ya iya benar. nutrisinya. Ya sebenarnya kita lebih ke gimana ya, lebih ke menyadari bahwa kita juga nggak sempurna gitu aja Yep. sih, ya. Mm-mm. Jadi kita memang nggak 100% mengikuti
anjuran-anjuran tersebut. Itu pun kalau misalnya kita lupa gitu. Tapi kalau yang fokus-fokus kayak misalnya isi piringku, kita Asungkara bisa mengikuti sih gitu. Iya, karena itu emang wajib ya. Secara logika pun kita makan nggak mungkin makan nasi doang dong. Iya, benar. Aneh rasanya. Makan nasi pasti ada sayurnya, ada dagingnya, ada lain-lain sebagainya lagi gitu. Iya. Nah itu yang pertama Kak. Yang kedua itu melakukan aktivitas fisik. Ini juga yang udah dimention sama Kakak tadi, olahraga. Betul. Aktivitas fisik itu juga merupakan hal yang cukup penting gitu bagi kita. At least dalam sehari mungkin bisa 15 menit. Ya. Iya 30, 45, dan itu pun mungkin gak setiap hari karena kita punya kesibukan gitu kan ya Kak ya. Mungkin misalnya 2 hari seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu yang kayak gitu. Jadi mungkin bisa kayak jogging-jogging kecil, itu kan juga sudah aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisik tidak harus kayak misalnya nge-gym atau mungkin workout yang cukup keras gitu kan, nggak perlu. Yang penting kita ada bergerak gitu selama 30 sampai 45 menit itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Nah, kalau dari pengertian stunting sendiri kan ada yang namanya infeksi berulang. Nah, PHBS ini untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi saat kita punya pola hidup yang bersih dan sehat, kemungkinan besar gitu kita tidak akan terinfeksi penyakit manapun. Benar. Gitu. Karena lingkungan kita sudah bersih, sehingga tidak ada kemungkinan nantinya kita akan memiliki anak yang stunting, atau bahkan kita sudah bisa istilahnya menurunkan ilmu itu sama keluarga kita ke depannya, sehingga kita punya lingkungan yang bersih dan juga sehat gitu. Nah, yang terakhir itu ada pengecekan berat badan yang rutin. Nah, ini sebenarnya lebih menjurus kepada IMT, berat badan yang normal sesuai dengan indeks massa tubuh. Nah, jadi itu sebenarnya nggak terlalu mendetail sih Kak ya, karena kan kita nggak bisa selalu ngecek berat badan kita. Tapi at least kalau kita sudah merasa berat gitu, kita bisa langsung melakukan aktivitas fisik untuk meringankan berat badan di tubuh kita. Iya, itu sederhana secara teori tapi susahnya minta ampun untuk diterapkan. Kayak nimbang aja 1 bulan belum tentu nih. Bahkan ketika kosnya di lantai 2 teman Pro 2 ya, terus datang makanannya datang, Mas bisa dibawain naik nggak? Turun, ambil. Harusnya kan kayak gitu ya, yang mesen ngambil, tapi ini enggak gitu ya. Aduh, lama-lama kos-kosan ada prosotan ntar ya. Tapi ini apa ya, bisa dibilang udah sedetail itu sebenarnya Duta Genre itu menjelaskan, bahkan untuk pada saat workshop dari segi gizi, dari segi mental, dari segi juga istilahnya tips-tips sudah dikasih tahu gitu ya. Otomatis buat teman Pro 2 yang pernah ikut workshopnya sangat beruntung banget sih ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Padahal ini adalah tugas kita sebagai anak yang masa depan nanti bakal menikah dan punya anak nanti, untuk mencegah namanya stunting ya. Dan ini masih PR juga sih buat kita semua gitu. Karena ini PR sampai sekarang masih juga, karena masih ada stunting itu di Indonesia gitu kan. Tapi untuk dari Duta Genre sendiri gitu kan, ini kan dari segi visi misi oke lah ya, ini menjadi sebuah PR juga gitu. Teorinya begitu. Nah, teorinya seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri gitu kan, ini kan menyangkut banyak orang gitu ya. Dari hasil survei pernah nggak sih istilahnya pernah ngelihat hasil dari survei kalian itu seperti apa gitu, dan apakah ini udah benar-benar nyata mereka itu dengerin atau enggak sebenarnya gitu. Ini kan karena kita anak muda, nggak mungkin dong kita menunggu sekian tahun ke depannya gitu untuk melihat mereka anaknya stunting atau kagak gitu kan. Iya benar. Pernah dikasih tahu gitu nggak, kayak data stunting di Buleleng, dan juga tahu nggak keadaan sebenarnya stunting di Buleleng itu separah apa sih kayak gitu. Coba. Dari Calvin. Kalau di tahun berapa tuh kayak cek di tahun 2020 nggak salah, itu di angka prevalensi stunting di Buleleng tuh 8%. 8%. Iya, lumayan tinggi. Terus di 2023 menurun ke angka 6% kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalau dari sana ya Kak, kalau dari yang saya baca itu sudah jauh sekali kan dari angka nasional. Angka nasional kan penurunannya itu di 14, tapi itu kan daerah Buleleng gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah cukup kecil gitu, tapi bukan berarti karena kecil pemerintah itu tidak menggencarkan penurunan stunting itu tadi gitu, tapi dia tetap menggencarkan sehingga dari 6% itu bisa turun lagi. Benar tadi kata Calvin, itu memang di tahun 2023 sudah mencapai 6%, tapi akan tetap digencarkan agar bisa mungkin menyentuh angka 1% mungkin ya Kak ya, walaupun mungkin agak susah karena memang kalau dari yang saya lihat
pemerintah pun selalu menggencarkan berbagai kegiatan untuk menurunkan angka stunting itu sih, Iya, Kak. makanya ini karena misi secara nasional di tahun 2045 adalah Indonesia Emas ya. Iya, Jadi benar. kita ini yang bakal ngelanjutin generasi Iya. itu. Iya. Nah, kalau misalnya itu tidak digencarkan gimana? Nah, itu jadi pertanyaan. Itu Indonesia emas, S-nya tuh mencegah stunting tuh. Wah, Iya. mungkin. Maksa banget ya. Nah, kalau ini pertanyaan pribadi dari aku sih. Karena kan sebagai seorang duta genre itu ada masa jabatannya. Terus juga istilahnya akan diregenerasi lagi tentunya dengan orang-orang baru gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan pasti ada yang pengen gabung ke duta genre bukan dengan alasan mengedukasi. Bukan dengan alasan untuk join dan membagikan ilmunya, tapi pengen ikut trennya aja. Oke. Pengen cuman aku pengen jadi duta genre, pengen pakai selempangnya duta genre, tapi nggak ikut sosialisasi. Istilahnya tidak ikut mengetok tularkan ilmunya gitu. Sebagai yang sudah gabung di duta genre sekarang, gimana caranya Calvin dan juga Yaya untuk menyikapi hal itu? Dari Calvin dulu. Kalau dari aku sih, misal ada orang yang pengen masuk cuman karena kalau kata zaman sekarang ini FOMO ya, Iya, FOMO. fear out of missing kalau nggak salah. Iya, asik. Iya. Jadi mungkin untuk mengatasi orang-orang tersebut bisa untuk sebelum di apa masuk ke ranah duta genre kan ada pemilihan sebelum masuk ke 5 besar Iya. atau masuk ke dutanya. Heeh. Itu bisa diseleksi lebih dalam dulu. Kayak contoh semisal nanti kalau sudah jadi duta genre mau gimana, mau Iya. semisal mau mensosialisasikan atau membagikan ilmunya, itu akan dipertanyakan lagi di sana. Iya. Kalau dulu di 10 besar kalau nggak salah, 5 besar itu dipertanyakan lagi. Jadi seperti itu sih kalau dari Calvin. Oke, kalau dari Yaya. Mungkin kita lebih menekankan kebermaknaan gitu. Kalau misalnya cuman FOMO gitu aja, sebenarnya kalau masuk duta genre kayaknya nggak bisa, Kak, ya. Karena bagaimanapun dalam proses Syukurlah. karena dalam proses pemilihannya pun kita harus mengedepankan ilmu yang dimiliki Iya, gitu. benar. Kan ada banyak sekali proses-proses yang perlu dilewati sama mereka. Kemudian juga kita melihat bagaimana komitmen mereka untuk mengikuti proses dari awal sampai akhir, sampai wawancara. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa melihat kalau misalnya dibilang FOMO aja mungkin nggak bisa gitu, nggak bisa. Mereka harus belajar juga, mau nggak mau mereka harus belajar. Kemudian masalah nanti ke depannya mereka tidak mau melanjutkan penyebaran informasi itu, saya yakin mereka secara nggak langsung akan gimana ya, mulai tumbuh benih cinta. Karena sebenarnya genre itu nggak susah kok untuk dipelajari. Genre itu sebenarnya sangat melekat pada kita dan emang kayak menjadi kebutuhan kita sebagai remaja untuk mendapatkan ilmu itu dan sebagai bekal ke depannya. Jadi saya yakin mereka pun dengan bekal-bekal itu bisa setidaknya menumbuhkan rasa cinta kepada genre karena emang itu diperlukan gitu. Wah, jadi istilahnya kalau yang pengen gabung ke duta genre sebenarnya bekali diri dulu. Iya, Baru benar. langsung masuk gitu. Iya. Karena Iya. banyak banget kalau udah bukan duta genre aja ya, duta A, duta B, duta C, Iya. duta-duta yang lain gitu kan, orang-orang tuh ngikut hanya untuk ya FOMO aja, pengen menikmati fotoan di panggung pakai selempang. Berarti istilahnya nggak segampang itu untuk Nggak segampang masuk itu. ke duta genre gitu Iya, ya. bahkan kalau kita mau kasih tahu ya, Kak, ya, kalau misalnya kita itu kalau di duta genre Undiksa ini saya Yes. agak mengambil duta genre Undiksa di salah satu ajang yang pernah saya ikuti sebelumnya. Pemilihannya itu ada sosialisasi di panggung itu. Gitu. Di panggung itu kita mensosialisasikan, istilahnya seperti kita membawakan materi seperti presentasi tapi dibuat dengan semenarik mungkin untuk mengkait audiens. Jadi nggak segampang itu. Karena kalau memang mau- itu salah satu kegiatan sehari-harinya Iya, genre. jadi kita melihat dari sana. Jadi kalau misalnya emang cuman FOMO aja, saya yakin tidak akan bisa untuk maju ke depannya. Ya, Gitu. syukurlah. Gitu. Ya berarti ketika di babak final pemilihan itu memang kita diuji secara langsung. Iya. Jadi Yes. ketika lolos sebagai duta genre itu siap terjun ke masyarakat, Iya. siap Iya. terjun langsung. Oh, sistemnya bukan lagi teori to teori. Enggak. Enggak. Bahkan Praktek to attitude praktek. juga, Iya. Kak. Bahkan udah langsung seleksi kayaknya itu ya. Iya. Udah langsung seleksi, udah langsung disuruh manggung gitu ya. Presentasi. Jadi lumayan banget gitu. Lumayan Agak ini effort juga ya, sih. Ada minat bakat. itu Kalau juga. Yaya sama Calvin berapa lama ikut ini duta genre? Kalau dari saya sendiri itu di tahun 2022 baru masuk ke genre. Tapi kalau saya tahu itu
di tahun 2021 saya sudah tahu pertama gitu. kali masuk kuliah, tapi baru berani mencoba di tahun 2022 itu di kampus saya, kemudian lolos menjadi runner up 2, kemudian saya mencoba di Buleleng. Kemudian itu bisa menjadi winner, dan kemudian terakhir kemarin di Pildugen Bali itu saya menjadi finalis 10 besar. Wow, Gitu. finalis 10 besar guys. Ya, jadi Dan saya sekarang- masih baru gitu. Dan sekarang ada di kursi RRI Pro 2 Singaraja guys. Luar Iya, biasa. ini luar biasa banget karena prestasi mereka tuh bukan hanya di bidang itu ya, Iya. tapi memang Iya. sudah ya memang prestasinya mereka memang dunia kayak begini ya udah di duta gitu ya. Ya udahlah kita Kalau Calvin sendiri gimana? Belum, Calvin dulu. Kepo aku. Yuk. Nah, kalau dari aku sih ini aku baru banget ya, baru banget tahu tentang genre. Baru tadi pagi. Enggak. Enggak, Enggak jadi banget. duta dong. Kalau tadi pagi. Canda-canda. Di tahun 2023 pas pemilihan sebelum pemilihan duta genre itu aku udah tahu. Disosialisasiin sama duta genre Kabupaten Buleleng tahun 2023 itu Kak siapa? Kak Wis. Kak Krisna. Ya, Kak Krisna namanya. Oke. Itu pernah datang ke sekolahku dulu pas Desember apa nggak salah. Desember dia datang ke sekolahku buat sosialisasiin apa itu genre dan semacamnya. Oke. Jadi pas aku dengar kayak agak tertarik gitulah, kayak wah ini tentang remaja gitu, terus ada permasalahannya itu menurut aku menarik banget sih gitu. Oke. Jadinya pas pemilihan duta genre itu aku ikut jadinya, Iya. mewakilin sekolah waktu itu. Oh, dan ternyata sekarang benar Iya, gabung bisa. di bareng forum genre Itu gitu. benar-benar kebanggaan banget sih. Soalnya dulu cuman kayak pengen masuk aja. Sebenarnya aku juga dulu pengen masuk aja, nggak mau sosialisasiin gitu. Heeh. Tapi ternyata pas masuk ke dalamnya itu kayak lebih kayak tadi tumbuh-tumbuh nih cinta Tumbuh gitu. benih cinta Iya. genre. Karena emang virus genre itu Mm-mm, nyata. Nah, Nama virusnya TBG. Apa Tumbuh benih cinta genre. Maksa lagi. Tapi by the way ini thank you banget ya buat Yaya dan juga buat Calvin udah nyempetin datang hari ini sharing ilmu bareng sama kita. Udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman berdua yang udah aku rangkum juga, tentunya bahas tentang stunting. Kita nggak pernah bosan ngomongin soal stunting karena zaman berkembang ya stuntingnya jangan sampai ngikut berkembang. Iya. iya, cukup zamannya aja gitu. Zamannya Cukup aja. anak mudanya aja yang berkembang, jangan sampai stunting ya gitu. Iya, biar di masa depan bisa bilang Mas Stunting, "Hey Stunting, kok diem aja di tahun 2000 itu." Iya. Jangan ikut berkembang sampai sekarang. Ya walaupun itu susah, tapi istilahnya kita berusaha ya dengan cara ya salah satunya adalah duta genre kita undang untuk kesini karena berusaha untuk bagaimana caranya anak muda itu paham tentang stunting dan kedepannya bisa hilang lah stunting ya. Oke, for the last buat teman Pro 2 dari Yaya dan juga dari Calvin, apa yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2 entah yang mereka lagi memang siapa tahu ya lagi kuliah atau lagi sekolah dan memang dihadapkan dengan situasi stunting dan juga banyaknya istilahnya informasi-informasi yang simpang siur tentang stunting dengan adanya forum genre ini. Oke, jadi mungkin yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pendengar setia Pro 2 Ya. itu yang pertama adalah membekali diri. Mm-mm. Itu. Jadi kita harus membekali diri dengan pendidikan dan juga edukasi mengenai betapa bahayanya stunting itu untuk anak kita ke depannya. Ya. Itu yang pertama. Karena sama seperti kita di forum genre pasti tidak henti-hentinya untuk mengedukasi. Jadi kalau misalnya pendengar setia di sini sudah mendapatkan informasi dari kita, mungkin ada baiknya untuk search kembali, mencari kembali, mengembangkan ilmu-ilmu itu lagi untuk dicari tahu gitu. Oh ternyata perkembangan stunting di Buleleng itu seperti ini, sehingga kita bisa melakukan banyak pencegahan sehingga tidak memperburuk keadaan stunting itu. Jadi yang pertama adalah membekali diri dengan pendidikan dan juga edukasi. Kemudian yang kedua menerapkan yang tadi saya sampaikan ada 4 pilar gizi seimbang tadi. Jadi menerapkan itu untuk diri sendiri dulu karena kan kita bisa terhindar dari stunting dengan menjadi remaja yang sehat dulu gitu. Jadi kita bisa menerapkan 4 pilar gizi seimbang dan yang terakhir adalah dengan masuk ke forum genre pastinya. Ya kita promosi ya gitu karena memang di forum genre sendiri kita akan diajak untuk berkembang, untuk mengetahui lebih dalam mengenai istilahnya substansi genre karena genre cuma tidak hanya membahas stunting tapi ada 4 substansi yang memang kita harus kuasai. Mungkin tidak harus perfect gitu ya menguasainya tapi at least kita tahu sebagai remaja, diri kita tahu. Jadi dari sana kita bisa memiliki bekal untuk kehidupan kita ke depannya. Iya. Gitu. Bener banget. Itu setuju dan 100% valid. Emang gitu yang harus dilakukan sama remaja sekarang itu. Kalau dari Calvin? Oke. Kalau dari aku sih untuk pesan kepada pendengar setia RR Pro 2 itu bisa
mungkin aku bisa bilang 3T ya. Apa tuh 3T itu kayak tetap, terapkan, dan tentukan. Nah, Yeah. jadi di sini tuh menerapkan semua hal-hal yang kalian dapatkan dari informasi di internet seperti stunting dan bahayanya pernikahan dini dan bagaimana cara untuk mengatasi stunting itu. Yeah. Jadi kalian harus menerapkan dan menetapkan. Menetapkan ini contoh kayak kalian udah menetapkan bahwa stunting ini berbahaya gitu. Pernikahan ini harus dihindari. Jadi kalian harus menetapkan itu untuk menghindarinya sebagaimanapun. Sekeras-kerasnya lah untuk menghindari kedua hal ini. Oke. Terus tetap di sini itu tetap dimasukkan konsisten untuk menetapkan kehidupan sehat, pola hidup sehat atau pola makan yang sehat. Jadi Iya. itu. Woi, luar biasa. 3T. Dicatat tuh. 3T dan poin terakhir dari dia adalah ikutan genre. Iya. Untuk bisa jangan lupa. memperkaya ilmu biar istilahnya nggak omdo aja jadi Gen Z. Iya. Thank you banget buat Thank teman you berdua. buat Yaya juga ya dan juga Kak Calvin yang sudah menjadi narasumber kita untuk di pagi ini ya, sangat teredukasi banget kita lagi. Pokoknya setiap kita bahas genre pasti ada aja yang kita bawa pulang lagi untuk masa depan gitu ya kan. Benar. Karena ilmu masa depan ini penting banget untuk mencegah stunting terutama teman Pradua. Yoi, dan thank you banget buat teman berdua. Jangan lupa like, comment, subscribe buat video kamu yang udah ditonton di kanal YouTube kita tentunya. Yes. Buat yang udah ikutan juga di RL Digital, thank you banget. Stay tune di Pro 2 FM. Teman terbaik.